Terdengar jelas, Pak? Enggak terdengar jelas. Alhamdulillah, Pak. Ya. Bisa Suaranya kami saya mulai, Pak? mau Udah, Ibu aja, saya pakai ini. Silakan, Pak, silakan. Ya. Oke. Oh ya. Oh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan teman-teman yang ada di BKPSDM Kota Tangerang. Sebelumnya kami minta maaf, Pak, rencananya pagi ini Kepala Badan BKPSDM Kota Parepare mau bergabung bersama kita, tapi karena ada tugas lain di tempat lain, maka pada kesempatan ini saya diamanahkan untuk mewakili beliau sebagai Sekretaris BKPSDM Kota Parepare. Pertama-tama, tentu kami dari pemerintah Kota Parepare mengucapkan banyak terima kasih, Pak, atas waktu dan tenaga yang dipersiapkan untuk kami, memberikan pencerahan kepada kami, sehingga kegiatan ini insya Allah mungkin akan memberikan manfaat bagi kami semua. Pertama-tama saya mengucapkan rasa hormat yang tinggi kepada Bapak Sekretaris BKPSDM Kota Tangerang. Terima kasih, Pak, sudah bergabung dengan kami. Sama, Pak. Ya, Ibu Kabid, Ibu Haja Rosana. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Ibu, sudah meluangkan waktu untuk kami. Serta tim yang mungkin akan memberikan pencerahan kepada kami. Tentu ini menjadi momen penting bagi kami karena setelah kami mencari informasi yang bisa menjadi best practice yang kami contoh, pada akhirnya kami menetapkan bahwa BKPSDM Kota Tangerang menjadi pilihan karena telah mendapatkan anugerah prestasi award dari beberapa instansi. Untuk itu kami sangat berharap kami dapat sharing dengan teman-teman di BKPSDM Tangerang untuk mendapatkan pencerahan tentang apa-apa sebenarnya yang selama ini dilakukan, terutama mungkin yang terkait dengan pengembangan kompetensi, pengukuran kompetensi, dan pengolahan data kepegawaian. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi atas nama pemerintah Kota Parepare, Pak Sekretaris, Ibu Kabid, teman-teman tim dari BKPSDM Kota Tangerang, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan ini, dan ini menjadi momen berharga bagi kami. Dan selanjutnya kami persilakan kepada teman-teman BKPSDM Kota Tangerang untuk memberikan pencerahan kepada kami semua. Terima kasih, Pak, Ibu, atas tenaga dan waktu yang diluangkan untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Sekretaris BKPSDM Pemerintah Kota Parepare, Bapak Rea, ya, mohon maaf kalau spellingnya agak ini. Kami hormati
seluruh kepala bidang di BKPSDM Kota Parepare. Kami hormati para Kasubag Umum dan Kepegawaian, OPD, Pemerintah Kota Parepare, rekan kami Ibu Rosana selaku Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Pemerintah Kota Tangerang, juga Pak Opik nih ya dari Ketua Tim di bidang pembinaan pengembangan aparatur BKPSDM Kota Tangerang. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini yang berbahagia ini kita bisa bertemu dalam acara virtual benchmarking Kota Parepare ke Kota Tangerang terkait manajemen ASN dalam hal pengembangan kompetensi dan penerapan pemanfaatan data sistem informasi CAT. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf dari Kepala BKPSDM kami juga, Pak Sekretaris, bahwa beliau hari ini yang yogyanya beliau ingin hadir bersama-sama Bapak Ibu di Pemkot Parepare. Namun beliau pun ada acara dadakan di jam 8 tadi harus kumpul bersama kepala OPD lain dalam rangka mendengarkan hasil dari laporan kinerja Pak PJ Wali Kota di triwulan kedua ini. Namun nanti tentunya insya Allah teman-teman kami dari pengembangan aparatur dan juga bidang diklat ya Bu Inita ada kalian ya bidang diklat yang nanti akan bisa memberikan sharing kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di Pemkot Parepare. Dan sebelumnya izinkan saya selaku Sekretaris BKPSDM Kota Tangerang untuk menyampaikan sambutan dari Pak Kepala BKPSDM. Bapak Ibu sekalian, hadirin berbahagia, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan E-Government bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien, diperlukan adanya pengembangan e-government. Untuk itu perlu dilaksanakan proses transformasi menuju e-government. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi serta membentuk jaringan sistem manajemen secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke informasi dan layanan publik. Terkait dengan teknologi informasi dalam rangka pengembangan e-government dan mendukung program pemerintah yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik dan program Satu Data Indonesia, pemerintah Kota Tangerang memiliki satu aplikasi kepegawaian yaitu SIM ASN, yaitu Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara. SIM ASN bukan hanya berisi database kepegawaian, namun juga berisi layanan kepegawaian, Bapak Ibu. Dengan aplikasi SIM ASN, berbagai manfaat dapat akan kita rasakan, diantaranya menyediakan informasi pegawai yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan, dan pengendalian pegawai. Yang kedua, efisiensi administrasi baik waktu, biaya, dan tenaga. Yang ketiga, mengurangi resiko data hilang dan rusak atau semua data tersimpan dalam data elektronik. Yang selanjutnya adalah dapat diakses langsung oleh pegawai. Nah, yang selanjutnya adalah mengurangi human error dan memudahkan pemantauan. Dan memang SIM ASN ini adalah salah satu andalan aplikasi kami yang memang kami sangat terbantu oleh sistem aplikasi kepegawaian tersebut. Jadi semuanya paperless. Urusan naikkan pangkat kami lakukan melalui SIM ASN. Urusan pensiun, proses pensiun kami lakukan juga melalui SIM ASN. Jadi semua data memang semua sudah terekam di SIM ASN dan SIM ASN kami pun sudah terintegrasi dengan CISN-nya BKN pusat ya. Jadi kami sangat terbantu oleh aplikasi yang kami lakukan ini, yang kami bangun. Jadi alhamdulillah dan seluruh proses kepegawaian di Kota Tangerang ini sangat berjalan begitu cepat dan prosesnya karena memang pegawai sudah tidak melakukan mengumpulkan data atau juga
SK, ngumpulin SK, semuanya sudah terekam di ini. Mungkin nanti dari Pak Opik akan juga menjelaskan ya terkait masalah SIM ASN ini. Jadi SIM ASN melakukan pelayanan berbasis paperless. Ini yang sangat kami rasakan. Jadi apabila akan mengusulkan layanan kepegawaian tidak perlu datang ke BKPSDM. Itu Pak. Tidak perlu mengantar berkas, tidak perlu fotokopi, semua melalui SIM ASN. Termasuk aplikasi pencarian talenta untuk pengisian jabatan atau manajemen talenta dalam sistem merit melalui SIM ASN. Kita sudah tahu potensi-potensinya juga dari data-data yang memang kita punya di SIM ASN. Nah, selanjutnya terkait pengembangan kompetensi sesuai dengan Undang-Undang ASN yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 49 Ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pengembangan dan pembelajaran terus-menerus agar tetap relevan dengan tujuan organisasi. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya aparatur merupakan salah satu kunci utama dalam pembangunan kota. Dalam mewujudkan hal tersebut, Kota Tangerang berinisiatif membentuk Corporate University dengan nama Government University sebagai langkah inovatif dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM di lingkungan pemerintah Kota Tangerang. Government University atau yang disingkat dengan GORPU adalah sistem pengembangan kompetensi SDM aparatur dengan memanfaatkan digitalisasi agar proses pengembangan pengetahuan keterampilan ASN dapat lebih fleksibel dan aksesibel. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengembangan kompetensi dapat secara klasikal dan non-klasikal. Untuk klasikal, yang biasa kita laksanakan yaitu pembelajaran tatap muka. Sedangkan non-klasikal dapat dengan pembelajaran e-learning, magang, coaching, mentoring, video pembelajaran, knowledge sharing, dan lainnya. Yang mana hal tersebut diakomodir oleh Government University ini. Dan untuk memfasilitasi hal tersebut, kami memiliki gedung diklat bernama Graha Bakti Karya atau GBK yang bukan hanya untuk asrama, untuk diklat saja, tetapi juga untuk berbagai fasilitas untuk pembelajaran seperti studi podcast, study shooting, video pembelajaran, perpustakaan, fasilitas olahraga, dan lain sebagainya. Jadi di akhir tahun 2023 kami di bulan November saat itu dengan menghadirkan Menteri Menpan RB, kami melakukan launching aplikasi Government University, Pak. Jadi kita juga punya tempat diklat yang memang ini baru diberikan kepada kami di BKPSDM, dan alhamdulillah sekarang seluruh diklat semua terkonsentrasi di gedung tersebut, baik yang offline maupun melalui aplikasi. Jadi alhamdulillah dengan berjalannya aplikasi Government University ini, seluruh ASN di Kota Tangerang dapat terus kita tingkatkan kompetensinya. Di antaranya yang memang saat ini setiap minggu kita lakukan adalah webinar-webinar yang memang sangat bermanfaat. Dan alhamdulillah begitu kita buka umumnya terkait masalah toksik dalam pekerjaan atau materi-materi yang sangat menarik, itu alhamdulillah banyak ASN yang berminat. Bahkan sampai 700 ASN yang ikut gabung di webinar tersebut. Jadi ini memang salah satu pengembangan kompetensi ASN yang sangat juga mendongkrak nantinya pada IPASN kita itu. Karena di dalam sistem ini semua pegawai bisa hadir, bisa masuk, dan nanti mungkin nanti Kabid Diklat akan menjelaskan. Sebab setelah diklat itu pegawai akan mendapatkan sertifikat, berapa JP yang sudah diikuti, bahkan sertifikat itu pun langsung terintegrasi dengan SIM ASN-nya yang kita punya. Jadi sertifikat yang ada di SIM ASN itu juga sudah terintegrasi dengan si ASN-nya BKN. Jadi semuanya kita integrasikan, Pak. Jadi alhamdulillah dengan pengembangan tersebut IPASN di Kota Tangerang terus naik gitu. Alhamdulillah ini. Jadi setiap hari Rabu, insya Allah besok itu kita adakan webinar-webinar untuk para ASN. Dan di Government University ini juga kita lakukan kepada teman-teman yang melakukan diklat secara offline tatap muka.
saat ini ada diklat yang dilakukan oleh seluruh lurah ya di Kota Tangerang, mungkin dengan peserta yang terbatas itu mengikuti diklat pertanahan saat ini dan tetap memasuki dengan menggunakan government university ini. Itu dengan aplikasi tetap walaupun dengan diklat offline akan masuk ke aplikasi government university. Jadi itu Bapak Ibu sekalian di Kota Tangerang tentunya kami juga terus melakukan perbaikan-perbaikan, penyempurnaan-penyempurnaan dari apa yang telah kami lakukan di saat ini dan ke depannya. Mulai dari sistem manajemen kepegawaian terus akan kami perbaiki dan juga mungkin pengembangan-pengembangan yang memang akan diperlukan oleh ASN terkait pengembangan kompetensi akan terus kita lakukan progres, pengembangan, mungkin mapping ke depannya seperti apa gitu. Jadi kita terus bergerak lah Bapak Ibu. Pada prinsipnya kita juga tidak puas pada hanya satu titik gitu. Jadi kita juga sering melakukan sharing dengan teman-teman. Artinya kami bukan yang terbaik, tapi kami terus berusaha bagaimana untuk menjadi yang lebih baik lah gitu untuk pengembangan kepegawaian ASN di Kota Tangerang ini. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Ibu yang ada di BKPSDM Kota Parepare yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melakukan sharing dalam rangka benchmarking ini. Tentunya mudah-mudahan kita bisa saling melengkapi Bapak Ibu ya. Bisa saling melengkapi apa yang tidak ada di kami mungkin ada di BKPSDM Kota Parepare gitu. Jadi kita tetap terus bersinergi, mungkin nanti berkomunikasi ke depannya agar memang kita bagaimana bisa menjalin kerjasama dengan baik dan saling meningkatkan kompetensi ASN yang ada di kota kita masing-masing. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian, sekedar prolog dari kami dari Kota Tangerang, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Ana dan Pak Taufik, juga nanti Bu Kabid Diklat juga akan hadir dalam rangka menjelaskan nanti pengembangan kompetensinya. Mungkin itu saja Pak Sekretaris dan Bapak Ibu sekalian, dan saya harus ada kegiatan lain nih Pak, mohon izin nanti saya undur diri Pak ya. Itu aja Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya untuk sharing dengan kami. Sehat dan sukses selalu Pak. Amin. Baik, mungkin Selanjutnya silakan Bu teman-teman Ana. dari Saya izin Pak Sekretaris ya, Bapak Ibu sekalian. siap Pak. Ya, izin. Ya. Terima kasih Pak. Saya live ya, izin ya. Izin mungkin untuk teman-teman di tim BKPSDM Kota Tangerang, kami kasih kesempatan untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Dengan hormat saya persilakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Mohon izin suara saya terdengar. Iya Bu, lancar terdengar. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekretaris BKPSDM Parepare, Bapak Mapeare Esos MSI, yang terhormat Bapak Kepala BKPSDM Kota Tangerang, Bapak Saari SAG, yang kami hormati Kabid Diklat BKPSDM Kota Tangerang, yang kami hormati para kabid, pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pelaksana di lingkungan pemerintah Kota Parepare. Dan yang saya hormati rekan saya, Ketua Tim Kerja Data, Bapak Taufik Hidayat.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya, karunia-Nya kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Suatu kehormatan bagi kami Kota Tangerang mendapat undangan untuk virtual terkait benchmarking Kota Parepare untuk berbagi pengalaman terkait aplikasi kepegawaian. Izin share screen Bapak biar kita langsung. Ini Bi. Mau di slide show langsung atau Gini, gini gini. aja? Kecil aja. Dan belum. Ya. Sudah terlihat materi saya? Oke. Baik Bapak Ibu, kami mempunyai sistem informasi kepegawaian yang bernama SIM ASN, Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara. Mungkin di daerah lain, di instansi lain lebih familiar dengan sebutan SIMPEG ya, SIM Sistem Kepegawaian. Nah, kalau di kami diberi nama SIM ASN. SIM ASN ini merupakan aplikasi yang berisi database kepegawaian dan juga layanan-layanan kepegawaian yang ada di pemerintah Kota Tangerang. Aplikasi kami ini nanti akan diperlihatkan, didemokan oleh rekan saya Pak Taufik. Aplikasi ini sangat sederhana, tetapi user friendly, mudah digunakan oleh seluruh pegawai dan juga selain mudah digunakan, aplikasi ini lengkap buat kami karena memenuhi segala kebutuhan yang kami perlukan, seperti itu. Landasan hukum seperti yang terlihat bahwa Peraturan Presiden Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kemudian ada Perkab BKN 20 2008 tentang pedoman pemanfaatan sistem aplikasi layanan kepegawaian. Kemudian ada Perkab BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang pengembangan database. Kemudian ada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government dan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nah, Bapak Ibu, dari dasar hukum ini terlihat bahwa Presiden mengamanatkan kita terkait Satu Data Indonesia. Dan SIM ASN kami merupakan satu-satunya data kepegawaian yang dipakai oleh pemerintah Kota Tangerang. SIM ASN merupakan sistem informasi yang dirancang sebagai solusi untuk menangani berbagai hal dalam permasalahan kepegawaian dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga memudahkan dalam meningkatkan kebutuhan administrasi kepegawaian. Arah kebijakan layanan kepegawaian. Kebijakan Satu Data, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa Presiden mengamanatkan Satu Data Indonesia dan SIM ASN merupakan satu-satunya data kepegawaian di Kota Tangerang. Semua OPD memanfaatkan data di SIM ASN. Jadi tidak ada data-data double lagi yang berbeda data. Misalkan di BKPSDM jumlah pegawai sekian, di BPKD yang mengeluarkan gaji jumlah pegawai sekian misalkan. Itu tidak boleh ada lagi perbedaan data seperti itu. Jadi seluruh OPD di Kota Tangerang menggunakan SIM ASN untuk datanya. Jadi semua data dari OPD bersumber dari SIM ASN. Selanjutnya fokus SIM ASN yaitu yang pertama adalah
data individu kepegawaian, kebutuhan data individu ASN, kemudian dokumen digital pegawai, penunjang data dokumen elektronik. Jadi di SIMA ASN kami telah tersedia berbagai data kepegawaian, mulai dari data kepegawaian, data keluarga, kemudian data-data lain yang diperlukan. Sehingga data-data yang diperlukan untuk pegawai tersedia di SIMA ASN, dan apabila diperlukan, kita tinggal upload atau tinggal ngeprint dari SIM ASN. Selanjutnya layanan kepegawaian. Sistem layanan berbasis paperless. Semua layanan kepegawaian di Kota Tangerang sudah tidak menggunakan kertas lagi. Kita sudah paperless, jadi semua by aplikasi. Kemudian integrasi sistem, sinkronisasi data kepegawaian. Manfaat dari SIM ASN adalah menyediakan informasi pegawai yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan, dan pengendalian pegawai. Mengurangi resiko data hilang dan rusak, dapat diakses langsung oleh pegawai, mengurangi human error, memudahkan pemantauan. Dapat kami sampaikan, dengan adanya dokumen elektronik yang tersimpan di SIM ASN, data-data pegawai tersimpan di ASN, maka pegawai dengan mudah bisa mengambil data dari SIM ASN, walaupun data yang ada aslinya di pegawai tidak ada. Misalkan di kami pernah ada bencana banjir, ijazah-ijazah rusak, sedangkan pegawai memerlukan ijazah untuk beberapa keperluan. Nah, tinggal mengambil data dari SIM ASN. Kami juga pernah ada suatu kasus, ada pegawai yang meninggal. Ada seorang bapak yang meninggal, untuk mengurus surat waris, mengurus berbagai keperluan itu, si bapak itu tidak menyimpan dokumen-dokumen untuk pengurusan itu. Istrinya tidak tahu suaminya menyimpan berkas-berkas di mana. Datanglah ke BKPSDM, kami keluarkan data-data yang ada sehingga urusan menjadi lancar. Seperti itu. Selanjutnya, SIM ASN merupakan referensi data tunggal. Yang pertama adalah SIM ASN kita berorientasi CASN. Jadi, SIM ASN Kota Tangerang telah terintegrasi 2 arah dengan SIM ASN dengan CASN BKN. Jadi, apabila kami mengupdate suatu data, BKN sudah langsung menerima data yang kami update. Begitu pula data yang CASN terbitkan, kami Kota Tangerang langsung menerima data itu. Jadi kami tidak ada kerja 2 kali, tidak ada upload 2 kali, input 2 kali. Jadi langsung produk yang dikeluarkan BKN kami langsung bisa menerima, terutama produk-produk yang banyak ya, seperti kenaikan pangkat, kemudian kemarin ada Pertek CASN, P3K, CPNS dan sebagainya, yang sebanyak itu kami hanya tinggal melihat sudah ada di kami. Begitu pula data yang kami update sudah terlihat di BKN. Kami sudah terintegrasi 2 arah dengan BKN. Selanjutnya SIMPEG kami integratif. Jadi kami telah terintegrasi dengan beberapa aplikasi lainnya di Kota Tangerang, terutama di BKPSDM sendiri. BKPSDM terdiri dari beberapa bidang. Ada bidang diklat, bidang pembinaan, bidang mutasi, dan sebagainya. Sekretariat juga. Nah, semua bidang mengeluarkan produk, mengeluarkan surat-surat terbit dari bidang-bidang tersebut. Nah, itu langsung kami terima dari bidang data. Begitu juga dengan instansi lain yang mengeluarkan produk-produk lainnya. Jadi kami telah terintegrasi dengan beberapa aplikasi yang ada di Kota Tangerang. Selanjutnya, SIMPEG kami bersifat sederhana, yaitu tampilannya sederhana, mudah digunakan, dan sangat
sangat memenuhi kebutuhan yang kami perlukan. Baik, kami tampilkan beberapa layanan di BKPSDM. Berikut dashboard dari SIM ASN kami. Di sini terlihat ada total pegawai, total PNS, total P3K, kemudian ada pejabat struktural, pejabat fungsional, dan seterusnya. Ini bukan data mati, setiap kita klik ini akan keluar data-data. Tampilan dashboard ini interaktif, dapat melihat histori pada bulan atau tahun sebelumnya, dapat menarik data apabila dibutuhkan, baik secara kuantitas maupun kualitas data. Kemudian juga ada tampilan dari grafik data pegawai kita. Selanjutnya, layanan kepegawaian. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa SIM ASN kami bukan hanya berisi database, tetapi layanan kepegawaian. Semua layanan kepegawaian di pemerintah Kota Tangerang sudah melalui aplikasi. Misalkan ada pegawai melakukan layanan untuk usulan tugas belajar, usulan penyesuaian ijazah, usulan kenaikan pangkat, pensiun, karis karsu, satya rencana, cuti, dan sebagainya, cukup dengan mengakses di SIM ASN ini. Kemudian, setelah pegawai membuat permohonan untuk layanan-layanan yang tadi disebutkan, pegawai juga akan mendapat notifikasi ke WA-nya masing-masing. Sudah sampai mana proses usulan mereka? Misalkan ada pegawai yang mau mengusulkan kenaikan pangkat, ternyata kurang SKP-nya. Maka akan muncul notifikasi ke handphone yang bersangkutan bahwa proses kenaikan pangkat saudara sedang diproses namun kekurangan berkas yaitu SKP. Kurang lebih seperti itu. Pengurusan apapun kami mengeluarkan notifikasi ke pegawai sehingga pegawai tahu sampai di mana usulan yang mereka ajukan. Sudah sampai mana. Nah, apabila misalkan proses itu sudah selesai, pegawai juga mendapat notifikasi proses sudah selesai, seperti itu. Jadi, apapun layanan kepegawaian diusulkan di SIM ASN, prosesnya berjalan, apabila ada kekurangan, diteruskan kepada yang bersangkutan. Pegawai tidak mengirimkan berkas apapun, karena berkas-berkas pegawai sudah ada di SIM ASN dalam dokumen elektronik, mulai dari SK CPNS, SK 100%, sampai SK terakhir, SK jabatan, semua sudah ada. Sehingga kami tidak membutuhkan berkas-berkas untuk dimintakan kepada pegawai. Kecuali satu, yaitu surat pengantar. Surat pengantar kenaikan pangkat misalnya. Surat pengantar kenaikan pangkat perlu ada, karena kenaikan pangkat kita tahu bahwa kenaikan pangkat itu bukan hak pegawai ya, tetapi adalah penghargaan kepada pegawai, apresiasi kepada pegawai. Dan yang naik pangkat tidak boleh bermasalah, misalkan yang kena hukuman disiplin, itu tidak boleh diberikan kenaikan pangkat seperti itu. Sehingga kami BKPSDM perlu meminta surat pengantar, apakah yang bersangkutan diproses atau tidak kenaikan pangkatnya. Secara aplikasi kami bisa membuat atau melaksanakan kenaikan pangkat otomatis karena terlihat di aplikasi seseorang sudah 4 tahun yang reguler bisa langsung naik pangkat. Tetapi kami tetap meminta surat pengantar karena kami ingin tahu siapa saja yang akan kami proses kenaikan pangkatnya. Kurang lebih seperti itu. Di SIM ASN juga terdapat kelas jabatan, ada juga di SIM ASN untuk CAT, Computer Assisted Test. Jadi, di kami untuk ujian-ujian, berbagai macam ujian sudah kami lakukan dengan CAT. Tidak lagi kita perlu berkumpul di suatu tempat yang perlu mengeluarkan konsumsi,
perlu juga waktu, tenaga yang di kecamatan, yang di puskesmas, yang di sekolah, yang jauh-jauh harus berkumpul di pusat pemerintahan atau di kota. Kita bisa melaksanakan CAT di tempat kerja masing-masing. CAT ini telah kami berlakukan untuk ujian dinas, ujian PI, uji kompetensi, kemudian juga buat pengisian jabatan dan lain-lain. Semua menggunakan CAT. Nah, ini tangkapan layar untuk kegiatan ujian CAT. Jadi